Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu terkait dengan model perencanaan di PAUD. Kemudian juga nanti kita akan pelajari terkait dengan rambu-rambu penyusunan perencanaan pembelajaran. Sebetulnya kita sudah mulai masuk ke materi inti ya teman-teman. Jadi intisari dari model perencanaan itu akan kita pelajari hari ini. Ya, bicara terkait dengan model pembelajaran, barangkali teman-teman sudah tidak asing lagi ya, karena sudah kita pelajari selama satu semester di semester 1 gitu. Dalam merencanakan sebuah pembelajaran, model pembelajaran merupakan hal yang penting ya. Kenapa? Karena itu juga nantinya akan menjadi penentu dalam perencanaan pembelajarannya, karena akan sangat berbeda antara satu model dengan model yang lainnya. Nah, teman-teman juga sudah hafal betul ya terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan model perencanaan. Di sini kita bahas sedikit apa sih yang dimaksud dengan model perencanaan. Di sini model perencanaan adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan juga menciptakan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran sehingga terjadi perubahan perkembangan pada diri anak. Nah, model perencanaan juga disebut sebagai pedoman untuk membuat perencanaan pembelajaran. Jadi untuk memudahkan guru dalam menentukan proses perencanaan pembelajaran. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa terdapat banyak model di PAUD, ada model Montessori, kemudian juga ada model High Scope, ada model Reggio Emilia, dan banyak lagi ya, Eusebelian dan lain sebagainya. Nah, tapi yang paling umum digunakan di pendidikan anak usia dini di Indonesia itu ada 4 model gitu. Yang pertama itu ada model kelompok, kemudian juga ada model area, kemudian ada model sudut dan juga model sentra. Dan keempatnya juga memiliki kekhasan tersendiri gitu, sehingga akan berbeda dalam melaksanakan pembelajarannya, baik dari pengelolaan kelas ataupun dari setting kelasnya gitu. Kemudian merencanakan media yang digunakan serta metode, kemudian juga perencanaan kegiatannya juga akan sangat berbeda gitu. Yang pertama kita ada model kelompok. Nah, pasti teman-teman juga sudah hafal gitu ya terkait dengan model kelompok, di mana anak-anak memang dibagi ke dalam beberapa kegiatan yang pada umumnya itu terdiri dari 3 kegiatan, kemudian nanti kegiatannya itu di rolling gitu. Nah, sementara itu dalam pengelolaan kelasnya di sini guru mengorganisir peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan program yang direncanakan, karena pasti setiap hari kegiatannya berbeda dengan sub-sub tema yang berbeda juga gitu. Jadi dalam merencanakan perencanaan pembelajaran di model kelompok itu setiap harinya memang guru perlu memikirkan apa saja sih kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari tersebut, karena biasanya memang berbeda-beda setiap harinya gitu. Jadi guru perlu memikirkan misalnya 3 kegiatan, kemudian juga setting kelasnya mau seperti apa, apakah 2 kelompok kah atau 3 kelompok kah yang akan digunakan pada hari tersebut, itu juga perlu dipikirkan perencanaannya. Nah, selanjutnya ada model area, berbeda dengan model kelompok ya. Kalau model area ini perlu dipikirkan lebih banyak lagi, karena biasanya area-area yang dibuka itu sekitar 5 sampai dengan 6 area gitu, tergantung kebutuhan pada hari tersebut gitu. Dan juga di area ini teman-teman perlu memikirkan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada hari tersebut, karena antar satu area dengan area yang lainnya tentu kegiatannya juga akan berbeda-beda. Nah, sebetulnya keunggulan daripada model area ini itu lebih memberikan kesempatan pada peserta didik dalam memilih kegiatan sesuai minatnya sendiri. Kalau di model kelompok anak-anak memang sudah dipatri gitu untuk memilih 3 kegiatan dan rolling gitu. Kalau di model area di sini kelebihannya anak-anak bisa memilih area yang paling diminatinya terlebih dahulu untuk dilakukan, itu baru kemudian dia rolling ke area selanjutnya gitu. Dan tentunya juga setting kelasnya berbeda dengan model kelompok. Kalau di model area memang lebih banyak area-area yang yang berbeda dengan model kelompok. Misalkan di sudut ini itu ada area pasir, kemudian juga di tengah-tengah misalkan itu untuk pertemuan awal dan akhir, kemudian di sudut sebelah kiri itu ada area baca tulis. Jadi memang untuk pengelolaan kelasnya itu juga sangat berbeda dengan model kelompok gitu.
Nah, selanjutnya di sini ada model sudut. Hampir sama dengan model area ya. Kalau model sudut itu perencanaannya memang dalam satu hari dilaksanakan beberapa sudut kegiatan gitu. Namun yang membedakan dengan model area di sini memang namanya gitu ya. Kalau di area itu area, kalau di sudut itu ya sudut gitu. Dan penamaan sudutnya juga berbeda-beda. Kalau di area kan ada area membaca, kemudian juga area matematika, area drama, area seni dan lain sebagainya. Kalau di sudut itu lebih kepada sudut ketuhanan, kemudian juga sudut alam sekitar, kemudian sudut pembangunan, sudut keluarga dan sudut kebudayaan. Jadi sangat berbeda gitu. Kemudian juga pengaturan alat main dan perabotannya itu juga berbeda ya. Itu perlu disesuaikan dengan sudut-sudut kegiatan yang dipakai pada hari tersebut gitu. Terakhir kita punya model sentra atau yang disebut juga dengan BCCT. Masih ingat ya, tentunya semester 1 kita pernah melakukan observasi bagaimana penerapan model sentra dilaksanakan, juga teman-teman sudah melihat ya dari awal hingga penutupan gitu. Di sini juga teman-teman barangkali masih ingat terkait dengan bagaimana proses pembelajaran model sentra ini gitu. Dimana model sentra ini sangat berbeda dengan 3 model sebelumnya. Model sentra tentunya juga teman-teman sudah ketahui ya bahwa ada pijakan-pijakan atau scaffolding di dalam pembelajarannya, di mana terdiri dari 4 pijakan ya, yang terdiri dari pijakan lingkungan main, kemudian juga pijakan sebelum main, pijakan saat main, dan juga pijakan setelah bermain. Nah, tentunya ini dari segi perencanaan juga berbeda, bagaimana guru mempersiapkan kegiatan main yang berbeda setiap sentranya. Kemudian juga di sini yang sangat menonjol bahwa dalam model sentra itu perlu adanya kelas yang besar sehingga bisa disekat-sekat, atau juga penggunaan kelas yang banyak gitu. Jadi antara satu sentra dengan sentra yang lain itu tidak tumpang tindih itu keberadaannya. Selanjutnya kita menuju pada materi yang kedua, yakni terkait dengan rambu-rambu penyusunan perencanaan pembelajaran. Nah, pertanyaannya gitu, rambu-rambu apa saja sih yang perlu diperhatikan selama menyusun perencanaan pembelajaran? Yang pertama, teman-teman perlu memahami STPPA. Apa sih STPPA? STPPA adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, sudah ada ya di kurikulum kita STPPA apa saja gitu, dan sesuai dengan tingkatan usia anak gitu, per usia gitu. Makanya jangan sampai teman-teman salah dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Jangan sampai standarnya untuk anak 4 tahun tapi malah kita gunakan untuk anak usia 3 tahun, karena ini sangat tidak fair gitu. Kita malah curi star gitu. Yang tadinya untuk anak 4 tahun malah kita gunakan untuk anak 3 tahun. Tentunya tidak sesuai gitu. Makanya ketika kita merumuskan perencanaan pembelajaran ini, kita harus melihat dulu STPPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan anaknya. Untuk anak siapa sih? Untuk kegiatan apa gitu? Untuk meningkatkan perkembangan apa sih? Karena di dalam STPPA ini terdapat aspek-aspek perkembangan yang menjadi acuan ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran gitu. Jadi ketika kita melihat STPPA, kita perlu tahu dulu nih sasarannya untuk siapa dan juga untuk apa digunakannya. Apakah untuk kognitif kah, untuk fisik motorika, untuk bahasa, untuk seni gitu. Sehingga akan sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang akan kita susun nantinya gitu. Kemudian selain STPPA, kita juga perlu mengetahui kompetensi apa saja yang perlu dikuasai oleh anak. Karena saat ini kita sedang berpijak pada kurikulum K13, maka dari itu yang menjadi acuannya adalah kompetensi yang ada di K13. Ada kompetensi apa saja sih? Yang pertama ada kompetensi spiritual, kemudian juga ada kompetensi sikap sosial, kemudian ada kompetensi pengetahuan, dan juga ada kompetensi keterampilan. Silahkan nanti teman-teman pelajari, nanti akan saya bagikan soft file-nya terkait dengan STPPA dan juga standar kompetensi pendidikan anak usia dini.
Selanjutnya yang kedua di sini teman-teman setelah mempelajari STPPA dan kompetensi inti, di sini teman-teman perlu memahami kompetensi dasarnya. Jadi ini bentuk lebih rinci daripada kompetensi inti. Nah, ini bertujuan agar teman-teman dapat menentukan capaian hasil pembelajaran. Misalkan di K3 ya, itu terkait dengan sikap sosial. Di sini teman-teman memilih kompetensi dasar 3.12, mengenal keaksaraan awal sebagai capaian daripada pembelajaran. Jadi di kompetensi dasar itu berisi terkait dengan rincian daripada kompetensi inti, lebih rinci lagi gitu. Nah, selanjutnya di sini kemudian yang ketiga, teman-teman perlu menetapkan materi pembelajaran untuk pengayaan pengalaman belajar anak. Nah, sebetulnya apabila teman-teman sudah menentukan KI 1, kemudian sudah menentukan kompetensi dasar apa yang akan digunakan, ini akan lebih memudahkan teman-teman dalam menyusun materi pembelajaran gitu. Misalnya tadi kan kita sudah memilih menggunakan KD 3.12 tuh, keaksaraan awal. Nah, kita bisa memilih materi menebakkan huruf, atau misalkan materi mencari huruf awal dari sebuah kata gitu, atau materi lainnya yang sesuai dengan KD apa yang kita pilih. Terakhir di sini kita perlu menyusun rencana pelaksanaan, baik itu prosem atau program semester, kemudian juga RPPM dan RPPH. Nah, kok ribet amat sih gitu ya? Kenapa perlu dibuat sih prosem, RPPM dan RPPH? Toh selama ini langsung melaksanakan kegiatan juga bisa saja gitu. Nah, sebetulnya penyusunan prosem, RPPM dan RPPH itu sangat penting ya. Karena apa? Karena gunanya untuk memudahkan guru gitu. Kita kalau sudah punya prosem itu bisa sebagai acuan membuat RPPM. Nah, kemudian ketika kita mempunyai RPPM itu juga akan lebih memudahkan kita dalam merancang RPPH gitu, supaya materinya juga nggak tumpang tindih ya. Bayangkan kalau kita tidak memiliki perencanaan yang matang, maka pelaksanaan kegiatannya juga nantinya akan tumpang tindih. Misalkan hari ini kita sudah belajar ini, kemudian di hari selanjutnya kita juga mempelajari hal ini gitu. Itu tentunya akan menjadi tumpang tindih dan juga menjadi tidak efektif ya pembelajarannya, seperti itu. Jadi gunanya RPPM kemudian juga RPPH itu akan lebih memudahkan guru ketika menyusun pembelajaran. Agar apa? Agar tidak tumpang tindih. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini kita sudah punya gambaran terkait dengan alur perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu ada STPPA ya. Jadi ketika menyusun sebuah perencanaan pembelajaran itu teman-teman perlu ketahui dulu nih STPPA-nya. Ini merupakan babonnya ketika teman-teman ingin merencanakan sebuah perencanaan pembelajaran. Karena dalam menentukan tujuan kita harus juga melihat standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Untuk anak siapa, kemudian juga untuk materi apa perencanaan pembelajarannya gitu. Nah, setelah menentukan STPPA-nya, kemudian kita juga bisa melihat KI apa yang akan kita gunakan, kompetensi apa yang akan kita gunakan gitu. Nah, selanjutnya dari KI itu juga kita bisa merumuskan kompetensi dasarnya gitu. Baru setelah itu kita bisa menentukan muatan apa saja yang akan kita gunakan. Kita bisa menyusun materinya, kemudian juga bisa menyusun kegiatan apa saja yang akan kita gunakan, medianya, metodenya gitu ya. Seperti apa itu bisa kita lihat dari kompetensi dasar yang sudah kita tentukan. Nah, pada saat membuat muatan materi pembelajaran itu kita juga harus menentukan tema yang akan kita gunakan dan subtema yang akan kita gunakan. Karena itu juga menjadi acuan kita ketika melangsungkan perencanaan pembelajaran gitu. Karena dari tema tersebut kan ada alokasi waktu yang akan kita gunakan. Misalkan ketika menggunakan tema diri sendiri itu misalkan alokasi waktunya 3 minggu ya, maka kita akan merinci nih selama 3 minggu apa saja sih muatan materi yang akan kita buat gitu. Misalkan di minggu pertama itu subtemanya terkait dengan tubuhku, kemudian di subtema minggu kedua itu ada lingkunganku gitu. Jadi itu juga akan sangat membantu ketika menyusun muatan-muatan materi yang akan kita gunakan nantinya. Barulah setelah kita menyusun tema, kemudian juga muatan materi pembelajaran, kita bisa menentukan kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan setiap harinya. Next, selanjutnya di sini kita punya jenis perencanaan pembelajaran di K13 gitu ya.
di K13 itu kita punya dua materi perencanaan gitu, dimana dalam K13 itu berdasarkan Permendikbud 146 tahun 2014 terkait dengan kurikulum K13 yang berupa KTSP, itu terdiri dari satu dokumen yang berisi sekurang-kurangnya visi misi, kemudian juga tujuan satuan pendidikan, kemudian program pengembangan dan materi pembelajaran, kemudian pengaturan beban belajar, kalender pendidikan, prota atau program tahunan, serta SOP atau standar operasionalnya seperti apa gitu. Nah, kemudian ada dokumen yang kedua itu berisi terkait dengan program semester. Kemudian juga ada RPPM ya, atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Kemudian ada RPPH atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang kemudian dilengkapi dengan rencana penilaian perkembangan anak. Nah, ini juga penting untuk memikirkan nih penilaian seperti apa yang akan kita gunakan. Apakah dengan menggunakan checklist kah, atau menggunakan anekdot, atau menggunakan time series atau sebagainya yang disesuaikan dengan anaknya gitu, disesuaikan dengan kegiatannya gitu. Next, di sini kita punya merumuskan tema. Nah, ini sudah pernah dibahas ya sebelumnya di mata kuliah kurikulum dan juga di konsep dasar ya sedikit gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa tema dikembangkan secara mandiri oleh guru itu di lembaga masing-masing. Nah, oleh karena itu, dalam mengembangkan tema itu akan sangat berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, tergantung pada lingkungan, kemudian juga tergantung pada kondisi sarana dan prasarana sebuah lembaga atau sebuah TK gitu. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih tema. Yang pertama itu ada kedekatan. Artinya apa? Artinya bahwa tema hendaknya dipilih mulai dari tema-tema yang terdekat dengan kehidupan anak, seperti yang umum digunakan yang paling pertama itu biasanya terkait dengan diri sendiri, karena anak perlu memahami nih dirinya sendiri, perlu memahami ciri-ciri fisik dari dirinya, kemudian juga perlu memahami lingkungan dirinya tinggal, kemudian juga perlu memahami orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Jadi memang yang paling pertama kali dikenalkan pada anak itu pastinya tema-tema yang terdekat dengan anak. Kemudian selain dekat dalam segi fisik, itu juga harus dekat secara emosional atau secara minat anak gitu. Nah, yang kedua itu harus memperhatikan kesederhanaan. Artinya apa? Artinya bahwa tema yang dipilih itu yang sudah dikenal anak, kemudian juga yang dapat menggali lebih jauh terkait dengan pengalamannya gitu. Jadi pemilihan tema itu tidak perlu yang muluk-muluk ya teman-teman, karena apa ya? Karena yang kita hadapi itu anak gitu. Yang kita hadapi itu anak yang berada pada fase praoperasional konkret, di mana mereka masih memahami hal-hal yang memang sifatnya konkret gitu, yang sifatnya jelas gitu. Sehingga dalam pembelajarannya itu kita harus memperhatikan prinsip kesederhanaan gitu, dan juga bermakna bagi anak gitu. Jadi jangan sampai karena ini kesannya bagus gitu, kemudian teman-teman memilih tema yang wow gitu, yang sulit gitu. Jangan sampai malah tidak sesuai dengan karakteristik anak gitu, tidak sesuai esensinya gitu. Kemudian di sini misalkan contohnya dalam tema buah-buahan gitu, kita bisa memilih nih menggunakan subtema seperti macam-macam mangga. Itu kan sederhana ya, kita mempelajari macam-macam mangga, tapi itu bermakna bagi anak gitu. Kemudian juga cara memelihara mangga, kemudian juga manfaat mangga itu seperti apa, atau bahkan cara makan mangga gitu. Jadi pilihlah sub-sub tema yang mudah, kemudian juga yang sederhana, yang dapat diterima oleh anak gitu. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kemenarikan. Artinya tema yang dipilih itu harus mampu menarik minat anak gitu. Tema yang menarik itu tidak selalu tema yang aneh, tetapi tema yang di sekitar anak juga bisa menarik. Apalagi jika guru dapat memilih aktivitas yang sesuai dengan aspek perkembangan anak yang tentunya juga menarik minat anak gitu. Dan yang terakhir itu berdasarkan keinsidentalan. Artinya apa? Bahwa dalam pemilihan tema itu tidak selalu
baku ya yang direncanakan di awal gitu, tetapi juga kita dapat menyisipkan tema-tema yang di luar kejadian atau di luar tema yang sudah kita tentukan. Misalnya ketika kita tadi sedang mempelajari mangga gitu ya, kemudian ada ambulan lewat gitu, jadi kita bisa uh, secara spontan tiba-tiba mempelajari terkait dengan ambulan gitu. Ambulan kan tema transportasi ya. Tidak apa-apa ketika kita mengajarkan ambulan ketika memang sedang uh, ada ambulan lewat gitu. Jadi itu justru akan lebih bermakna pada anak gitu. Nah, di sini ada beberapa tema yang sering digunakan di pendidikan anak usia dini, namun penting untuk diperhatikan. Yang pertama bahwa tema itu bukan tujuan daripada pembelajaran. Jadi tema itu sebetulnya untuk memudahkan daripada proses pembelajaran ya, untuk memudahkan anak-anak mempelajari hal-hal yang ada di sekitarnya gitu. Kemudian yang kedua bahwa dalam kurikulum K13 itu tema tidak ditetapkan oleh pemerintah, melainkan bersifat fleksibel. Jadi tema-tema yang ada di sini itu merupakan tema-tema yang biasanya umumnya digunakan di PAUD, tapi ini juga tidak menutup kemungkinan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya itu juga berbeda gitu, karena memang sejatinya tema itu dicanangkan oleh setiap PAUD, jadi tidak ditentukan oleh pemerintah gitu. Kemudian yang ketiga itu dalam pengembangan tema dan lama tema atau alokasi waktu itu dapat berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya gitu. Apa saja sih tema-tema yang sering digunakan? Biasanya itu ada aku dan tubuhku, kemudian juga ada kebutuhanku, kemudian ada lingkunganku, ada tema binatang, kemudian tumbuhan, kendaraan, kemudian ada air, udara, api, alam semesta, negaraku, dan juga profesi biasanya. Nah, coba teman-teman perhatikan bahwa dalam penyusunan tema ini pasti yang lebih dekat dengan anak terlebih dahulu. Dari mulai aku dan kebutuhanku, kemudian juga sampai negaraku, tema yang paling sulit untuk diajarkan gitu ya. Nah, di sini ada pengembangan tema. Setelah memilih tema, biasanya teman-teman juga mengembangkan tema. Jadi tidak hanya tema besar aku gitu ya, tetapi teman-teman perlu merumuskan sub-sub temanya sehingga lebih mudah dipelajari oleh anak gitu. Nah, apa sih yang perlu dilakukan dalam mengembangkan tema? Yang pertama itu teman-teman perlu memilih temanya terlebih dahulu. Misalkan di tema pertama kita punya tema aku dan tubuhku gitu. Nah, untuk memilih subtemanya itu teman-teman bisa menggunakan mapping atau menggunakan tabel. Jadi teman-teman bisa merinci nih di tema aku ini apa saja yang akan dipelajari. Misalkan yang pertama mengenal anggota tubuh. Kemudian yang kedua subtemanya adalah mengenal mengenal lingkunganku, misalkan seperti itu, orang-orang yang berada di lingkunganku, ayah, ibu, keluargaku, dan lain sebagainya gitu. Yang ketiga, misalkan di minggu ketiga kita belajar terkait dengan lingkungan yang ada di sekitarku gitu, ada sekolah, kemudian juga ada rumah dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman sudah merinci sub-sub tema apa saja yang akan digunakan, itu teman-teman bisa pilih yang paling bisa dipelajari gitu, paling mudah untuk digunakan di TK gitu, yang sesuai dengan usia anak. Nah, barulah setelah itu teman-teman bisa merumuskan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dipelajari nantinya gitu. Nah, sebetulnya yang menjadi intisari dalam membuat tema itu teman-teman bisa menggunakan 5W1H. Jadi ketika membuat sub-sub tema itu teman-teman bisa menggunakan prinsip 5W1H. Nanti akan kita lihat ya contohnya di slide paling terakhir gitu. Oh ya teman-teman, dalam membuat tema itu perlu memperhatikan sosial budaya yang ada di sekitar anak. Jadi misalkan kita tinggal di daerah Jawa Barat, itu akan sangat berbeda ya ketika kita tinggal di daerah Papua gitu. Misalkan di daerah Jawa Barat makanannya kan juga berbeda, jadi tema-tema yang berdasarkan kebudayaan itu juga bisa kita ajarkan di pendidikan anak usia dini gitu. Misalkan kebudayaan yang ada di Sunda itu misal ada
ada tari jaipong itu bisa kita ajarkan. Kemudian juga misalkan makanan yang ada di Sunda misalkan terkait dengan ubi-ubian itu juga bisa kita ajarkan dengan tema misalkan tema kebutuhanku ya, makanan favoritku gitu, seperti itu. Jadi sesuaikan pembelajaran dengan lingkungan, kemudian juga sosial dan budaya yang ada di sekitar anak gitu. Jangan sampai kita tinggal di di Sunda kemudian yang kita ajarkan malah yang ada di daerah lain. Tidak apa-apa, tetapi memang yang perlu ditekankan adalah daerah asalnya terlebih dahulu, baru kemudian bisa diperkenalkan daerah-daerah lain gitu. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit terkait dengan pengembangan tema. Itu kita bisa menggunakan tabel atau juga menggunakan mapping atau mapping. Silahkan buat sesuai dengan yang paling mudah gitu menurut teman-teman gitu. Di sini ada beberapa contoh pemetaan tema. Yang pertama itu ada contoh pemetaan tema dengan menggunakan tabel. Nah, teman-teman coba lihat di tabel pertama itu sudah ada tema-tema yang akan diajarkan. Misalkan ada tema Ramadan, kemudian juga ada tema negaraku, ada tema Idul Adha, ada tema tanaman, binatang, kendaraan gitu ya. Di sini sudah dirinci tema apa saja selama satu semester, kemudian juga ada subtemanya. Misalkan di tema Ramadan itu ada puasa, kemudian ada zakat, ada halal bihalal. Kegiatan penunjangnya itu ada bakti sosial, kemudian juga ada halal bihalal kepada guru. Dan di sini juga ada alokasi waktunya. Jadi selain kita merencanakan sub-sub tema, itu juga kita perlu merencanakan alokasi waktunya. Jadi agar tidak tumpang tindih antara satu tema dengan tema yang lainnya. Ketika sudah menentukan alokasi waktunya, tentu kita akan akan sesuai dengan yang ditargetkan. Misalkan alokasi waktu untuk Ramadan itu kan ada 4 minggu, kemudian untuk negaraku ada 4 minggu juga. Jadi tidak tumpang tindih gitu. 1 bulan untuk tema Ramadan, kemudian bulan berikutnya adalah untuk tema negaraku. Nah, di sini ada tadi ya berdasarkan prinsip 5W1H gitu. Contoh pemetaan tema dengan mapping ya. Di sini ada pertanyaan what atau apa. Di sini temanya tanaman, kemudian subtemanya tomat, kemudian puncak temanya membuat jus tomat. Di sini yang pertama kita bertanya tentang what, apa sih tomat itu gitu. Tomat itu adalah buah yang mengandung vitamin C, kemudian juga banyak biji dan tumbuhan. Kemudian tomat merupakan tumbuhan yang merambat. Kemudian pertanyaan who, siapa yang menciptakan tomat? Tuhan gitu ya. Kemudian ada why, mengapa tomat sangat berguna. Jadi pertanyaan 5W1H itu sangat membantu ketika kita merencanakan membuat kegiatan pembelajaran atau memetakan sebuah tema pembelajaran gitu. Nah, di sini ada contoh pengembangan tema dengan menggunakan mapping ya atau peta konsep. Ada 2 jenis. Yang pertama itu ada yang biasa ya, mungkin itu untuk kegiatan untuk model kelompok juga bisa. Yang pertama ini, kalau yang sebelah kanan itu untuk model area atau model sentra gitu. Jadi tuh kan dari perencanaan RPPM dan RPPH-nya juga berbeda gitu ya, webbingnya gitu. Jadi kalau di model kelompok itu lebih umum, jadi kita bisa gunakan apa saja random gitu setiap harinya. Kalau di sentra itu lebih lebih terstruktur gitu. Jadi untuk sentra seni seperti ini, untuk sentra persiapan seperti itu, jadi memang sudah ditentukan setiap sentranya. Makanya perencanaannya juga berbeda antara model satu dengan model yang lainnya. Misalkan di sini ada yang contohnya sentra, yang di sentra seni itu membuat bingkai foto, kemudian juga membuat boneka, kemudian menggunting, menempel gitu ya. Kemudian di sentra persiapan kita punya menggambar jari, kemudian mengukur tinggi badan, menyusun huruf, gitu, menghitung anggota tubuh dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sudah disesuaikan dengan sentra-sentra yang ada di TK tersebut. Terakhir ini ada peta konsep tema yang lebih rinci lagi. Nah,
Di sini temanya tumbuh-tumbuhan, itu ada 4 subtema, jadi mungkin kira-kira ini 4 minggu. Yang pertama ada tumbuhan padi-padian. Kemudian dirinci lagi nih, di padi-padian nantinya kita akan mempelajari apa saja sih? Ada yang mempelajari padi, misalkan di hari pertama, kemudian di hari kedua kita mempelajari gandum, kemudian di hari ketiga kita mempelajari jagung. Nah, kemudian kegiatannya apa saja sih? Yang pertama itu misalkan mengenal ciri-ciri daripada padi, kemudian juga mengenal kegunaan padi, kemudian mengenal siapa sih yang menanam padi gitu. Nah, untuk subtema umbi-umbian itu misalkan sekitar 4 hari alokasi waktunya. Hampir sama, itu terkait dengan mempelajari ciri-ciri, kemudian kegunaannya, kemudian manfaatnya atau siapa yang menanamnya juga bisa gitu. Ya, barangkali itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti saya akan bagikan materinya, kemudian juga STPPA akan saya bagikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada saat forum diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.